Persidangan kemarin terakhir kita sudah mediasi tapi kita deadlock gitu. Jadi nanti dilanjut lagi tanggal 18 itu jawaban dari tergugat. Dari awal nih dari Mas Rizky sendiri dan sama pihak kuasa hukumnya itu ada penyangkalan nggak sih tentang pelaporan? Eh, dari awal mereka selalu mengatakan tidak ada hubungan hukum, selalu itu. Kalau kalau pengacara yang lama sih dia bilang selain tidak ada hubungan hukum itu perlu dibuktikan dahulu. Nah itu aja ya. Tapi kita siap untuk membuktikan. Oh, berarti yang ditegasin itu adalah tidak adanya pengakuan status pengusahaan hukum ya, tidak ada status Nggak, hukum gitu ya. ya tidak ada hubungan hukum aja mereka jawabnya seperti itu. Tapi untuk pengakuannya sebagai anak gimana? Mereka tidak pernah bahas ke situ. Jadi pengakuan secara langsung untuk anak nggak ada Nggak ya? ada, iya. Cuma bilang tidak Iya. tersangkut Iya, hukum. iya. Tidak tersangkut hukum. Padahal kan sebetulnya kalau memang tidak tersangkut makanya kita perjuangkan gitu kan. Karena kalau tersangkut hukum kita pasti lari ke pengadilan agama ya Mas ya. Bukan ke pengadilan negeri itu sih. Kalau lepas dari pengakuan status hukum nih Mbak, Ya. di luar kasus ini sampai ke blow up, tapi sebelumnya dari pihak Kak Rizky sendiri tuh udah pernah ketemu atau Sebelum mencuat ya. iya sih? Terakhir ketemu itu udah lama sekali. Terakhir ketemu itu beberapa tahun yang lalu gitu. Dan tidak pernah ada kontak ya Mas ya. Paling dari kuasa hukum saya secara kekeluargaan pernah minta ketemu Reski. Ketemu Reski ya. Kalau dari saya dari awal saya pernah selalu mencoba untuk kekeluargaan gitu. Dari awal jauh sebelum media tahu itu saya sudah mencoba kekeluargaan, tapi ya responnya tidak ada gitu. Kalau bisa boleh dihitung berapa kali sih dari pihak Kak Rizky sendiri ketemu sama Keke ya? Ya. Itu berapa kali? Sering, kalau waktu kecil sering ya. Waktu Keke umur sekitar 1,5 sampai 2 tahun itu sering. Jadi sering diajak main, dia minta izin untuk bawa Keke ke rumahnya atau nggak ngajak ke tempat syuting atau ke mall gitu. Tapi waktu sudah lewat 2 tahun nggak pernah lagi. Semenjak menikah? Iya, nggak jauh. Dari sebelum menikah 2 tahun, Keke umur 2 tahun sampai sekarang ada waktu jeda 6 tahun ya. Itu udah nggak pernah lagi. Jadi ada itikat buat nanya kabar dari Keke? Itu pun enggak. Tidak pernah lagi pihak dari Reski mencoba menghubungi saya sekedar menanyakan masalah anaknya enggak. Mohon maaf kalau Ya. misalkan, ini kan soal kaya, kalau misalkan kayak tunjangan atau ngasih. Untuk nafkah pun dari mulai lahiran atau segala macam nggak pernah ada. Jadi sekarang udah belum ada lost contact. Nggak pernah, dari dulu pun tidak pernah. Dari umur 0 sampai 8 tidak pernah ada biaya sama sekali. Kalau misalkan ini kan kasusnya udah ke-blow up, Mm-mm. banyak publik yang bilang kalau misalkan ini kayak manfaatin panggung semata nih Kak, secara udah 8 tahun, kalau menurut pendapat kalian itu gimana? Bagaimana tadi? Kayak manfaatin panggung semata Oh. karena udah 8 tahun berkawin. Gini, sebetulnya kalau bicara manfaatin pada saat waktu Keke umur 1,5 sampai 2 tahun ya berapa tahun yang lalu, mungkin Reski lagi bagus-bagusnya karirnya ya. Pada saat itu tuh dia dapat Panasonic Award kalau nggak salah. Justru sekarang kan saya lihat tidak ada gitu. Tapi sekali lagi kalau untuk pansos saya ini bukan public figure atau apa. Jadi rasanya saya tidak perlu mendompleng juga sih Mbak. Saya hanya perlu pengakuan dari beliau terhadap status anak saya. Itu aja. Udah siap dengan kemungkinan terburuk. Segala kemungkinan aku sudah siap insya Allah ya. Karena gini, one day anak saya akan melihat bahwa ibunya sudah berjuang sampai di titik ini, sampai di titik, dan apapun keputusannya saya berjuang maksimal ya sama Mas Ferry ya. Itu aja sih. Ini kalau sampai sekarang tuh masih ada dari pihak Rizky ataupun istrinya gitu Kak, ada itikat baik kah ataupun coba buat membuka jalur komunikasi atau gimana? Kalau secara langsung sih tidak ada ya. Saya lebih banyak komunikasi sama pengacara yang lama ya. Karena sekarang kan udah ganti pengacaranya gitu. Kalau sama pengacara yang lama agak intens saya bicara masalah ini untuk diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Tapi Gitu. dari sini kan kalau misalkan kan tidak ada status hukumnya, tapi tidak ada status hukumnya nih kayak PT. Tapi kalau misalkan ngelihat dari status hukum negara sendiri tuh gimana peluang untuk menang gugatan itu tuh gimana? Iya, ya itu dia dasarnya saya berani menggugat ini kan dengan adanya putusan MK ya. Di situ kan dengan adanya putusan MK itu kan kita bisa membuktikan bahwa ada hubungan keperdataan antara ayah biologis dan anaknya melalui tes DNA. Itu yang selalu saya minta dari awal. Saya selalu minta agar bisa dijalani tes DNA. Tapi itu kan tes DNA kan secara sukarela, nggak bisa kita secara paksaan. Nah, tapi karena tidak ketemu, ya itulah makanya saya lanjut ke gugatan. Supaya saya mohonkan di pengadilan. Ya insya Allah dikabulkan. Tapi ya saya juga nggak tahu kan gitu. Tapi kan kita mencoba berjuang terus. Gitu. Kita berharap ya majelis hakim mengabulkan. Ya insya Allah lah. Gitu. Karena pembuktiannya ya di situ pembuktiannya.
gitu. Buat Kak Weni sendiri sebagai seorang ibu nih, melihat perjuangan untuk anak gitu, ngelakuinnya tuh gimana sih, sekuat apa? Saya pikir kita semua yang ada di dunia ini kan bukan lahir dari batu ya Mbak ya. Kita semua pasti memiliki sosok ibu gitu kan. Saya pikir ibu manapun pasti akan berjuang hal yang sama seperti yang saya lakukan gitu kan. Hanya tinggal keberanian dari dia sendiri apa berani maju atau tidak gitu. Saya sendiri pun mengumpulkan beranian bukan waktu sebentar gitu kan. 8 tahun saya menunggu ini dengan pertimbangan segala macam gitu. Jadi ya semoga semua yang punya kasus seperti saya juga bisa berjuang di jalan yang sama gitu. Berjuang untuk kepentingan anak kita ya. Tapi ini mohon maaf, berarti dalam artian ada rasa malu sendiri nggak sih untuk mengungkapkan? Pasti. Kalau ini sesuatu yang mudah mungkin saya tidak menunggu terlalu lama gitu kan. Tapi ini sesuatu yang tidak mudah Mas. Apalagi dilakukan dengan cara yang salah ya, saya akuin gitu. Tapi rasa malu itu hilang begitu kita lihat kepentingan anak di atas segalanya gitu ya. Awalnya saya syok ya masuk media gitu kan. Terus dihujat, siapa yang tidak syok gitu. Cuma lama-kelamaan saya lihat perkembangan anak saya lihat dia pun dia pun support saya, itu semua hilang. Itu gimana sih cara menjelaskan ke anak sekarang? Kalau menjelaskan secara detail belum ya, detail dalam arti dia harus hati-hati saya menjelaskannya karena kan umurnya belum mumpuni lah gitu. Paling saya jelaskan, "Ma emang bener ya, Ma?" "Iya." Dia cuma pegang tangan saya, dia bilang, "Mama aku salut," katanya. Ya mungkin karena dia lihat ibunya dihujat gitu kan ya. Buat kalau terakhir buat pesan lah jatuhnya buat Rizky Aditya. Boleh dari ini nggak? Pesan buat Rizky Buat Aditya. pertanggungjawabannya atau mungkin bukan jalur komunikasi biar mempermudah kasus ini. Ya kalau dari awal sampai sekarang pun kita tetap membuka jalur komunikasi ya supaya seperti ya, majelis hakim juga sama menyampaikan supaya masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Itu kita juga berharap juga seperti itu supaya ini bisa diselesaikan secepatnya secara kekeluargaan.